mengikutinya. Kadang orang sekarang bingung kayak gabah diinteri kan itu malu kono ini, malu kene ini, malu kono ngono. Saling benar saling baik. Ya enggak, ini bukannya menyanjung atau menjelekkan, menyanjung kan ya enggak boleh lah, tapi kan kenyataan. Katanya kenyataan. Menyanjung aja enggak boleh apalagi menjelekkan kan. Itu kan kenyataan, itu mengakui. Itu dalam ini makanya ya Hanocoroko tadi ya semua itu adalah akan mati dan kita semua bangkai. Itu dia Hanocoroko itu. Ini sudah waktunya Jawa bangkit Mbah, Majapahit bangkit ini Mbah. Ya jelas karena sudahlah ini puasa sudah Sabda Palon lagi janji itu pasti karena dalam yang saya dapatkan dari itu juga dari beliau dulu saya pernah dari sesepuh saya sendiri dari orang tua sendiri dulu iki sok dempen perjanjiane Jayabaya iku aku wis melu agama suci kowe piye Sabda Palon lho aku gak iso aku kuwi dahyange Jawa aku ratune Jawa gak iso kowe kok iso ngono langsung Jawa itu terkejut oh iya ya aku jane orang ini tapi dia sudah kodrat sudah terlanjur maksudnya gitu nah makanya nanti 500 tahun lagi akan saya minta siapa yang akan menurut ya tetap dihancurkan karena apa tanda-tanda Gunung Merapi meletus dan atau hama-hama pertanian itu sudah sebenarnya ini sudah ada tanda-tanda makanya dahyang itu juga yang kemarin juga dahyang Jawa itu yang Sabda Palon itu tapi itu tidak bisa dipikirkan sampai segitu karena itu tapi harus diakui diyakini kan. Karena sudah ini 1400 berapa ini 1400 berapa 42 apa 400 berapa itu kan berapa tahun lagi 500 tahunnya setelah 500 tahun itu dalam jongko Sabda Palon setelah 500 tahun kita ini sudah kelihatan kok karena sudah pada bingung kok ikut sana kayak gini ikut situ kayak gini kan gitu ya makanya Jawa-Jawa sejati ini harus bangkit dan meluruskan bukan umat-umat kita janganlah sampai tersesat tertipu dengan kepalsuan dengan iming-imingan dengan dan ayat-ayat buku-buku dari mana siapa yang membuat loh. Terus semuanya pakai kedok untuk kedok sampai kasihan lah saudara-saudara kita itu nah, maka mudah-mudahan saya ini Mbah ini kan bukannya nggak mau didatangi atau nggak mau ditemui atau enggak tapi tidak layak lah Mbah ini karena juga situasi tempat nanti aja kalau Mbah Muluk ini punya tempat mungkin akan mengumpulkan mengundang semua saudara-saudara Jawa untuk menyambung tali kasih persaudaraan menyatukan pikiran hati dan jiwa kita untuk bersatu untuk tumbuhlah nah, Jawa nanti akan rata ini mudah-mudahan jiwa-jiwa ini tumbuh di antara di Jawa ini di timur ini sudah tumbuh tapi masih nimbul belum rata tapi ini mungkin sudah kelihatan dan ngarani bumi ini rotong kutukul umat kayak Cikru ya inilah Cikru ini Jawa gitu kule kalau lalu bareng brol gitu seperti itu kalau dari saya berarti tapi saya yakin karena kalau terlanjutan ini sudah tanda-tanda semua jonggo Jayabaya semua ini kan sudah kita alami ini Pak geblok sakit yang tidak jelas sakitnya ini kan ini dia makanya ini ya hanya saja kepesan keikhlasan menghadapinya itulah itu bagi saudara-saudara seperti itu mungkin kemarin ada yang apa itu pertanyaan Ini Mbah apa hitam dibungkus putih itu maksudnya gimana maaf teman-teman agak terganggu ada orang telepon terus ya hitam di atas putih itu kalau diartikan kadang orang mengartikan wah orang perbuatan jelek terus dibungkus perbuatan baik enggak jangan salah terka jangan sangkang hitam di atas putih karena mayoritas hitam itu Jawa itu diam tapi sakti dia ngalah hitam itu timbul mengecilkan diri dan merasa sangat-sangat merendahkan diri di hadapan sang Widi juga kepada saudaranya sangatlah ngalah ngalih itu hitam terbungkus putih orang ngakoni Jawa niku uang ireng dibungkus putih orang ngakoni Jawa niku orang yang tidak mengakui Jawanya wong Jawa maido wong Jawa ngelokne wong Jawa kadang wah wong Jawa ora iso muni ngene lho wong Jawa kok ngeloki kadang ada orang melafalkan ini wah ilat Jawa kok mosok
makanya nggak iso ngucap ini loh. Padahal itu kan orang Jawa, dia itu sudah mengingat kiblatnya, diingat satu ke sana, jadi nggak punya kiblatnya satu, itu orang seperti itu. Nah, benar gitu kanan saudara. Kemudian kok ada nama Allah itu dulu siapa Mbah yang nyebut Mbah? Kok terus muncul Allah itu? Sebenarnya dari dulu-dulunya itu Allah. Kenapa juga, maaf saja, kenapa itu Allah dibaca Allah, terus kenapa sampai Bismillah dibaca Bismillah nggak Bismillah? Nah itu saja juga sulit ditemukan. Nah makanya yang menyebut Allah itu ya pendahulu, bahkan dulu kita itu sayang Gusti Kang Rizal, Gusti Kang Murbo yang dimati, Gusti Kang mau cuci, itulah yang bisa diucapkan. Dan itu mungkin tertukar, itulah kita itu tertukar dari adat pakaian keyakinan, ditukar sebenarnya, ketukar keyakinan kita itu, dan nanti akan saling dikembalikan. Seperti baju pun kan tukaran, ditukar itu kan, itu bukan baju pakaian kita itu yang disebut itu ya apa itu bulat itu. Nah itulah song yes wong Jawa bodoh lo ngalungu iku mau jadi kena itu. Nah itulah kena bukan paksa manisnya buah itu tadi. Perjalanan suluk waktu di gua bertemu dengan siapa saja Mbah? Terus ujiannya apa saja dari Purworejo, Jawa Tengah Mbah? Dari Purworejo, Jawa Tengah. dari Purworejo ke Jawa ya. Enggak, maksudnya ini yang tanya dari Purworejo Mbah. Oh, Dengan pas suluk dulu di gua itu loh. oh itu maksudnya itu ya, itu saya ingat ya, itu waktu mendapatkan hari malam kelima itu saya seperti lepas itu berdiri di atas, sepertinya itu nggak ada batas kanan kiri depan, itu saya tuh melihat semua putih semua, nggak ada batas saya pandang tuh. Akhirnya saya berbalik melihat saya, terus saya melihat, tak tarik tangan saya, terus bangun lagi. Keduanya juga begitu, ketiganya di samudra saya nolak juga, lihat aku tak tarik lagi bangun. Itulah di gua itu pun saya mau mengucapkan dari sang guru yang belum, tak setiap mau mengucap saya tidak bisa, setiap mengucap saya kayak terkunci. Jadi sampai sekarang ini saya nggak pernah mengucap sama dia, tapi terucap di sini mungkin sudah. Nah itu dari. Kalau ajaran Jawa Bangkit kira-kira bagaimana dengan kondisi agama hari ini Mbah? Ya ini tanda-tandanya sudah kita katakan semua. Kenapa ya, ini maaf saja menyangkut agama lain, tapi saya itu sudah keyakinan sendiri-sendiri, makanya kita harus berkeyakinan yang kuat. Dalam rokaat itu saya pernah menjalani waktu kecil itu juga sebenarnya kan harus sentuhan kaki, nggak boleh katanya dimasukin setan. Tapi kenapa sekarang suruh jarak 1 meter lah, itu bagaimana juga kan. Nah, kan itu sudah goncang-goncangnya. Makanya katanya yang namanya Allah nggo rebutan, Allah bisa nggo rebutan. Aku Allah sing apik, aku sih bener lho. Itu kedok-kedok sih, wah mau bagaimana nanti kalau sampai seperti itu. Terus apa-apa Allah apa-apa lo sudah sekali menciptakan, itulah semuanya jalani itu jalani selama sebenarnya kita itu utusan, apa yang kerjakan adalah utusan. Dan ada juga kata-kata semua kan kembali kepadanya. Ya semuanya itu kembali ke dadanya masing-masing, sudah enggak ya Bang. Hukum memelihara burung Mbah. Maaf teman-teman, orangnya telepon nggak ini terus ya, sudah di reject tapi masih telepon terus. Ya, Hukum memelihara burung. Ya kalau dosa itu kan bahasa sana, artinya salah. Ya tetap salah, tapi kalau saya nggak berani, nggak mau, karena nama itu, karena saya melihat itu kadang juga seperti itu. Saya nggak mau, apalagi jangan sampai mencari rezeki dengan memakai hewan binatang. Contoh ada itu komodikera itu mencari rezeki, suruh bermain di, dulu pernah melihat saya di stop-stop lampu merah itu lah. Itu wah itu sudah bukan manusia kalau saya itu. Masuk binatang, apakah kurang kerjaan manusia? Golek duit kok nganggo kewan, padahal hewan itu seperti itu, keras kecil itu lah. Nah itu apalagi
mencari rezeki uang memakai binatang seperti binatang itu sungguh sangat kejam itu orang-orang itu. Allah Jagat Alit sama Allah Jagat Ageng itu kira-kira beda apa enggak, Mbah? Ya hanya saja jarak kita. Kalau Jagat Ageng keyakinan kita ke Sang Yang Maha Cipta, Jagat Alit jadi diri kita sendiri, jadi sama. Itu sama berkaitan, makanya Allah sederhana aku kak jebuk Gusti Allah sing ana aku udah menyatu jagat dan bersih itu ada perbandingan seperti itu. Saya mohon maaf saja. Makanya kalau punya keilmuan atau kelebihan apa ya jangan menyanjung, apalagi menyanjung nggak boleh, apalagi menjelekkan, apalagi punya ilmu mengetes. Misalkan untuk mengetes orang padahal kita sudah tahu, tak coba nih tak tes. Kalau mengetes mbah saya, mengetes Mbah Lupus itu sebuah tetesan embun yang sangat segar bagi saya. Apalagi tak sepaham, itu justru indah karena akan memahami diri kita masing-masing. Kalau nggak sepaham, itulah. Makanya jangan pernah kalau punya keilmuan lebih atau sampaikan supaya saudara-saudara itu lebih tahu, lebih ini gitu. Maka ini nanti cerna penyampaian pas dengan hati pendapat kita atau enggak. Kalau enggak disinkronkan saja. Oh ya, versinya lain-lain jalannya sama. Itulah persaudaraan Jawa sejati. Tak ada perselisihan apapun, hanya satu jiwa, satu enggak ada. Itulah nanti tibuh di Jawa itu seperti itu, rukun tentrem ayem. Itulah makanya jiwa-jiwa Cak Nun bukan menyebar di seluruh Jawa ini. Orangnya kan ini, Mbah, Cak Nun itu memang merangkul semua agama, Mbah, tidak membeda-bedakan. Iya, karena kalau agama itu kan ageman, itu hanyalah simbol, hanya saja itu ajarannya mungkin baik ajarkan. Kalau membedakan agama yo, wah itu bukan nggak punya agama malahan. Justru kita itu agama lain-lain itu loh, lalu dihargai. Itulah orang-orang kenabiannya, kerasulannya, kemuliaannya dia sudah mengetahui bahwa dia itu merasa dikitirkan. Makanya nggak usah boleh tuladan, wah Nabi kitir kali. Sudah Cak Nun itu sudah cukup itu. Makanya itulah kiblat umat. Bukan kiblat agama, itu surat kiblat umat. Ya sama kok. Malah justru menghargai agama itu lebih berharga daripada menghargai Tuhannya sebenarnya. Menghargai agama atau makhluk Allah itu. Wong kowe menghargai aku misalkan Allah. Wong ora menghargai makhlukku gawe apa kan seperti itu. Lebih berharga menghargai saudara-saudara kita sesama manusia, sesama agama daripada menghargai Allah. Allah pun seperti itu. Lah kowe menyembah aku, menghargai aku, menghargai aku, tapi ada hamba-hamba aku cepat agama lain, kamu tidak. Loh. Begitu malah itu. Kalau Cak Nun itu kan pernah mengatakan gini, Mbah. Aku sudah tidak percaya dengan manusia jenis dan model apapun yang mengajarkan tentang keabadian dan kesejatian. Niku kinten-kinten pinanggih jenengan pripun, Mbah? Tidak pernah mengajarkan. Pokoknya beliau itu udah nggak percaya dengan manusia jenis dan model apapun yang mengajarkan tentang keabadian dan kesejatian. Ya iya, karena semua hak mutlak abadi kesejahteraan itu yang punya hak mutlak Sang Yang Widi Sang Muga Allah Subhanahu wa taala itu. Ya manusia nggak ada. Itulah murni perkataan beliau Sang Maha Kanjeng Cak Nun. Itu artinya berarti semuanya sudah dia Juga pengen mencari ada dalam kesejahteraan, nggak ada keabadian bagi manusia juga percaya kita. Ya semuanya di hak mutlak Sang Yang Widi kok Terus keabadian. gak percaya manusia ya, Pak? Tidak. Kesejahteraan dan keabadian manusia tidak percaya karena semuanya hak mutlak Sang Yang Widi yang Maha Abadi lah. Itulah kesimpulannya, rangkaiannya seperti itu. Mungkin samaannya ada seperti itu. Ya jelas nggak percaya. Makanya jenengan bilang, "Bong, nek ngaku-ngaku makrifat itu jelas bermasalah ya, Pak." Lah, ya, makrifat itu yang dinamakan makrifat aja mungkin itu loh, sering saya katakan makrifat itu mungkin yang punya pun nggak menyadari, nggak mengerti kalau apalagi diketar orang, apalagi makrifat dia pun malu dan takut begini. Makrifat itu jalannya bagaimana, apakah melalui sholat, apa melalui doa atau hanya dikir, ya nggak mungkin. Dari perilaku, akhlak dan mendekatkan diri, menyatukan diri, hati bener-bener kosong, makanya dia akan menembus. Misalkan diri kita itu bisa masuk ke saudara kita sendiri sedulur papat, misalkan sebesar galon besar ya kita, terus kita bisa masuk sekecil korek kok, kita bisa masuk situ kok. Lah itulah nanti bisa mungkin itu yang jalur-jalur ke makrifat itu bagaimana dulu. Terus mengenai makrifat
Makrifat itu yang bagaimana? Apalagi sekarang sudah mengaku makrifat tapi hanya keilmuan dari aman atau surat apa. Terus niki